Udah gede banget. Itu di atasnya juga udah gede banget. Ledakan gas LPG berukuran 3 kg terjadi di Kecamatan Kiara Condong, Bandung, Jawa Barat pada Jumat pagi tadi. 4 orang yang merupakan 3 anggota keluarga pemilik rumah dan seorang penjual gas mengalami luka bakar hingga 80% dan dibawa ke rumah sakit Pindad. Ledakan juga membuat kerusakan pada bangunan rumah. Ledakan berawal saat pemilik rumah sedang mengganti tabung gas LPG 3 kg. Diduga kuat disebabkan kebocoran gas LPG yang tersulut oleh api saat kompor dinyalakan. Kejadian itu sekitar jam 5 subuh, Ya, terus saya lagi tidur, tiba-tiba ada suara ledakan, ternyata berasal dari sini, di tetangga saya. Rumah saya sebelah sini, tingginya banget. Ledakan cukup kayak kedengeran kayak gempa gitu, warga-warga juga sempat kayak keluarga saya gempa, ternyata ada ledakan gas di lantai 2. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pastinya ledakan terjadi. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhipta Meilana, iNews melaporkan. Dan pemirsa News Sore berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Anita Dewi. Halo Anita, ada informasi apa lagi di News Sore nanti? Halo Diandra, selamat sore. Tentunya News Sore akan hadir selanjutnya dengan sejumlah informasi pilihan lainnya, di antaranya. Pegawai panik saat bengkel mobil di Jalan Meruya Ilir Raya, Kembangan, Jakarta Barat terbakar. Sekelompok pemukim Israel memblokade jalan dan menghalangi truk yang membawa bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah bengkel mobil di Jalan Meruya Ilir Raya, Kembangan, Jakarta Barat, Jumat siang. Sontak kepanikan karyawan bengkel pun terjadi saat api yang diduga berasal dari korsleting listrik ini di ruang oven pengecatan di dalam bengkel. Karyawan bengkel mengevakuasi sejumlah mobil dari dalam sebuah bengkel di Jalan Meruya Ilir, Kembangan, Jakarta Barat yang terbakar. Kobaran api yang disertai kepulan asap membuat para karyawan panik. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman api yang nyaris menyambar ke permukiman warga. Diduga kebakaran bengkel mobil berasal dari korsleting listrik di ruang oven pengecatan dan menyambar cairan kimia di dalam bengkel. Bengkel ya. Jadi buat cat oven kayaknya di situ ada asap, sama tiba-tiba udah gede ya kita harus bisa hubungin pemadam semua. Berarti penyebabnya dari apa tuh? Panas itu kan mesinnya panas atau proses listrik apa gitu kita nggak tahu, tiba-tiba api aja. Api dapat dipadamkan usai petugas mengerahkan 10 unit mobil pemadam. Tidak ada korban akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, tim pengacara CEO Lokataru Del Pedro, Marhaen, ini membacakan permohonan pra-peradilannya di PN Jakarta Selatan. Mereka meminta Del Pedro dibebaskan dari tahanan Polda Metro Jaya. Dalam sidang pra-peradilan, tim pengacara Del Pedro membacakan alasan diajukannya pra-peradilan tersebut. Alasannya adalah berkaitan dengan surat perintah penyidikan Del Pedro yang dikeluarkan pada 29 Agustus 2025 yang dinilai janggal. Pasalnya Del Pedro tak pernah diperiksa sebagai saksi, namun ia langsung dijemput paksa oleh polisi. Kuasa hukum juga menyoroti sikap majelis hakim yang meminta Del Pedro tak hadir dalam sidang.
Sikap majelis hakim tanpa ada pikir-pikir, tanpa ada musyawarah dengan secara institusi juga gitu ya, langsung memutuskan Del Pedro tidak perlu hadir di dalam persidangan. Padahal menurut kami itu sangat penting bagi Del Pedro untuk mempertahankan hak-haknya ya, memperjuangkan hak-haknya seluas-luasnya. Karena dari awal Del Pedro bersikap kooperatif kepada pihak kepolisian dan seharusnya ketika dirinya ditetapkan sebagai tersangka, ketika dirinya ditahan, seharusnya hal yang sama juga diberikan. Gugatan pra-peradilan ini diajukan untuk menggugurkan status tersangka pada diri Del Pedro dan segera dibebaskan. Meski Del Pedro tak dihadirkan, namun ibu dan kakak Del Pedro hadir dalam sidang. Begitupun tim hukum Polda Metro Jaya sebagai termohon juga hadir di sidang pra-peradilan Del Pedro Marhain. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Nikita Mirzani menjalani sidang lanjutan yaitu pembacaan pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang, Nikita mengutarakan dirinya tidak bersalah karena uang yang diterimanya berdasarkan kesepakatan. Sidang lanjutan dalam kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang terhadap Dr. Reza Gladys kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang kali ini, Nikita Mirzani selaku terdakwa membacakan surat pledoinya atau nota pembelaan. Nikita menjabarkan kesepakatan yang mereka jalani saat penerimaan uang dari Dr. Gladys. Sebab faktanya sebelum angka 5 miliar tersebut disebutkan sahabat saya Ismail Marzuki, terlebih dahulu sahabat saya Ismail Marzuki bertanya dengan baik-baik kepada Reza Gladys dengan mengatakan, "Nggak apa-apa ini dok, main sebut nominalnya." Kemudian dijawab oleh saksi Reza Gladys dengan mengatakan, "Iya Mail, nggak apa-apa Mail." Adanya fakta itu membuktikan bahwa baik saya maupun sahabat saya Ismail Marzuki tidak pernah melakukan tuduhan pemerasan, apalagi sampai tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya, jaksa menuntut Nikita Mirzani dengan hukuman 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah atas kasus dugaan pemerasan dan pencucian uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ke informasi lainnya pemirsa, ratusan siswa SMA Negeri 1 Yogyakarta diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis. Para siswa ini mengalami sakit perut hingga diare. Sebanyak 426 pelajar SMA Negeri 1 Yogyakarta mengalami sakit perut hingga diare usai menyantap menu makanan bergizi gratis. Menurut pihak sekolah, 33 diantaranya tercatat tidak masuk sekolah pada hari Kamis. Namun belum ada laporan adanya siswa yang sampai dirawat di rumah sakit. Itu yang mengalami sakit perut ada 426. Jadi kalau kami persentase itu 43,82% yang tadi malam sakit perut. Tapi tadi kami cek anak-anak tersebut juga tetap ke sekolah. Setelah saya cek lagi yang tidak ke sekolah hari ini ada 33 siswa. Menyusul kejadian tersebut, program MBG untuk sementara waktu terpaksa dihentikan hingga 2 pekan ke depan untuk dilakukan uji lab makanan yang disantap para siswa. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan iNews melaporkan. Menyusul terjadinya kasus keracunan makanan bergizi gratis yang menimpa ratusan pelajar SMA, Wali Kota Yogyakarta menghentikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang salah satunya menyuplai makanan di SMA 1 Yogyakarta. Sebanyak 426 pelajar SMA Negeri 1 Yogyakarta diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis. Insiden keracunan MBG yang terjadi di SMA Negeri 1 Yogyakarta ini pun langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah kota Yogyakarta. Selain telah mengecek ke sekolah, Pemkot Yogyakarta juga telah mendatangi dapur SPPG Wiro Brajan yang salah satunya menyuplai MBG ke SMA 1 Negeri Yogyakarta. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyatakan, secara umum kondisi sarana dapur yang menyuplai 3.444 MBG dengan total 9 sekolah diketahui telah sesuai standar ketentuan dari Badan Gizi Nasional. Guna memastikan penyebab keracunan, pihaknya masih menunggu hasil uji lab sampel makanan yang prosesnya memakan waktu 1 hingga 2 minggu ke depan. Sementara itu, operasional dapur SPPG di Wiro Brajan terpaksa dihentikan sementara untuk memaksimalkan proses penyelidikan. Kalau sekarang
sepertinya sudah sesuai standar, karena ini kan dilakukan assessment sebelum operasional. Cuman tadi dari diskusi memang ada menu-menu baru yang dibuat, yang termasuk ayam yang dibuat kemarin itu termasuk dengan masakan menu baru. Tetapi kita tetap harus menunggu hasil bukti kultur itu nanti, apakah itu karena kontaminasi bakteri atau karena yang lain. Sebelumnya 426 pelajar SMA Negeri 1 Yogyakarta dilaporkan mengalami sakit perut hingga diare yang dirasakan usai menyantap menu MBG. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan Ayus melaporkan. Pemirsa, program makan bergizi gratis ini terus digelar di seluruh penjuru Indonesia. Anak-anak pun menikmati program unggulan program Presiden Prabowo ini. Makasih ya Pak Prabowo. Pak Prabowo MBG-nya udah sampai SLP Negeri 1 Bantul, Yogyakarta. Enak banget nih Pak, sering-sering ya Pak. Anak-anak di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bantul, Yogyakarta akhirnya bisa menikmati makanan bergizi gratis. Mereka pun senang dan menyukai menu yang disajikan. Menu berupa ayam katsu, kentang goreng, dan buah kelengkeng ini menjadi favorit para siswa. Sementara di Depok, Jawa Barat, SPPG Sawangan tampil berbeda. Tak hanya menu MBG yang dimaksimalkan, SPPG-nya pun berhias dengan mural. Mural dibuat oleh seniman mural lokal. Mural dibuat sebagai bentuk ekspresi sekaligus edukasi pentingnya gizi seimbang bagi masyarakat. Mural di SPPG Sawangan membuktikan pelayanan publik bisa tampil hangat dan inspiratif. Dengan tambahan pagu anggaran pada tahun depan, Badan Gizi Nasional atau BGN optimistis program makan bergizi gratis ini bisa terrealisasi hingga puluhan juta penerima pada tahun 2025. BGN fokus kejar 82,9 juta penerima manfaat MBG. Itu kami sudah mendapatkan pagu anggaran 268 triliun dengan cadangan 67 triliun sehingga total 335 triliun. Jadi tahun ini tetap 82,9 juta ya Prof? Tahun ini penerima tetap 82,9 juta? Kita kejar 82,9 juta, mudah-mudahan tercapai. Tapi kita optimis lah ya, walaupun mungkin mentok-mentoknya 70 juta begitu, tapi itu sudah akan melebihi pagu yang 71 triliun. Pemirsa, kasus penamparan siswa yang ketahuan merokok pada akhirnya berakhir damai setelah pihak kepala sekolah dan siswa yang dihukum bermaaf-maafan. Namun muncul isu sejumlah pengusaha ramai-ramai akan blacklist para siswa lulusan SMA Negeri 1 Cimarga karena dianggap membela teman mereka yang melanggar aturan. Kontroversi mengenai tindakan indisipliner siswa SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten menarik perhatian publik. Ratusan pelajar sekolah tersebut melakukan aksi mogok belajar sebagai bentuk protes terhadap kepala sekolah yang menampar siswa yang ketahuan merokok. Kasus penamparan siswa ini pada akhirnya berakhir damai setelah pihak kepala sekolah dan siswa yang dihukum bermaafan. Gubernur Banten Andra Soni akan kembali mengaktifkan Dini Fitri sebagai Kepala SMA Negeri 1 Cimarga. Sementara itu di media sosial, sebagian besar netizen mengkritik keras aksi solidaritas para siswa SMA Negeri 1 Cimarga karena dianggap membela teman mereka yang melanggar aturan. Bahkan sejumlah netizen yang mengaku memiliki usaha akan memblacklist para siswa lulusan SMA Negeri 1 Cimarga. Netizen menilai aksi membela pelanggaran justru mencerminkan sikap bertentangan dengan nilai-nilai disiplin dan tanggung jawab yang dibutuhkan dunia kerja. Komentar netizen secara umum menyoroti pentingnya pendidikan karakter sejak dini di lingkungan sekolah. Kebiasaan melanggar aturan jika dibiarkan dikhawatirkan akan terbawa hingga ke dunia kerja. Tim Liputan Anyus melaporkan.
Pemirsa, di luar kontroversi siswa SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten, ada 3 anak Indonesia mendunia karena keahliannya. Bahkan sejumlah orang terkenal dunia ini sampai menirukan keahlian mereka. Ada suara trompet nih guys, cek sound, cek sound. Adalah Rahmat Fauzan, bocah asal Tasikmalaya, Jawa Barat yang bisa menirukan suara trompet. Aksinya ini mendunia setelah diunggah sejumlah klub sepak bola dunia dan telah ditonton lebih dari 24 juta kali di seluruh dunia. Kemudian ada Ryan Arkandika, bocah asal Kabupaten Kuantan Singingi, Riau yang mendunia berkat tarian aura farming. Sejumlah atlet dan orang terkenal di dunia sempat menirukan tarian aura farming, termasuk rider MotoGP Marc Marquez yang berselebrasi dengan joget pacu jalur. 2 tahun silam, Putri Aryani, siswi SMKN 2 Bantul atau SMM Yogyakarta, berhasil mendapatkan tiket Golden Buzzer dari Simon Cowell pada audisi America's Got Talent musim ke-18. Dengan tiket ini, Putri langsung lolos ke babak live show. Putri juga sukses membuat suasana peringatan ulang tahun kemerdekaan ke-78 RI di Istana Negara menjadi semakin meriah lewat lagu berjudul Rungkat. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Komite Medis dan Dinas Kesehatan Karawang tidak menemukan adanya malpraktik pada kasus penemuan kain kasa di perut pasien yang viral di media sosial. Hal itu didapatkan setelah audit dan juga investigasi dilakukan pada Rumah Sakit Hastin Karawang. Hasil audit internal Rumah Sakit Hastin sudah dikumpulkan oleh Komite Medik dan Dinas Kesehatan Karawang. Hasilnya menyatakan bahwa secara umum tindakan operasi yang dilakukan terhadap pasien atas nama Mursiti sudah sesuai dengan prosedur. Meski begitu, pihak rumah sakit mengakui masih ada kekurangan dalam penyampaian informasi kepada keluarga pasien, sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan spekulasi di masyarakat. Yang perlu perbaikan adalah komunikasi baik di konsen maupun konsultasi, itu aja. Oke. Berarti kesimpulannya tidak ada praktek itu ya Pak? Tidak ada, tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Semuanya sesuai prosedur. Sesuai prosedur. Baik. Hingga saat ini Dinas Kesehatan dan Komite Medik terus melakukan penelusuran dan evaluasi terkait komunikasi antar tenaga medis dan keluarga pasien. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mendapat ucapan selamat ulang tahun mulai dari warga hingga para tokoh. Informasi selengkapnya usai jeda di iNews Sore.